Sejarah benar dan tidaknya bertapanya Sunan Kalijaga di pinggir sungai, kisahnya sebagai berikut. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita tutur disebutkan Raden Said bertapa di tepi sungai, duduk bersila diam menunggu kembalinya Sunan Bonang. Raden Said teguh dan tabah dalam bertapa menunggu tongkatnya Sunan Bonang sampai badan penuh lumut. Beberapa tahun berlalu, Sunan Bonang menjenguk pertapaan Raden Said, menghentikan tapanya Raden Said, dan mengangkat Raden Said menjadi wali dengan nama Sunan Kalijaga. Cerita rakyat ini menjadi polemik di kajian agama Islam modern. Menurut seorang ustadz, jika cerita ini benar, maka Sunan Kalijaga bukanlah seorang wali Allah, karena wali Allah adalah orang yang taat menjalankan ibadah wajib dan sunnah, serta tinggi pengetahuan agamanya. Ditunjukkan dengan banyaknya kitab-kitab karangannya. Rupanya sang ustadz tidak paham tentang cerita rakyat, bahwa cerita rakyat itu bukan 100% sejarah, melainkan cara pandang masyarakat terhadap ingatan peristiwa sejarah yang samar-samar membekas dalam ingatan. Masyarakat Jawa yang kala itu menganggap seseorang mencapai kesempurnaan hidupnya jika sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Dalam laku tapa beratanya, mengaitkan dengan ingatan sejarah tentang tokoh Sunan Kalijaga. Maka muncullah cerita Sunan Kalijaga bertapa di kali. Beda dengan cerita Sunan Kalijaga versi Babat Lasem yang tidak pernah menceritakan sang Sunan bertapa di kali. Menurut Babat Lasem, Sunan Kalijaga lahir dengan nama Santi Kusuma. Ayahnya bernama Santi Badra, seorang tokoh Buddha Trahlasem. Ibunya seorang muslimah, putri dari Sunan Bejagung Tuban. Menginjak remaja, Santi Kusuma belajar agama Islam pada kakeknya, yaitu Sunan Bejagung di Tuban. Usai belajar dari sang kakek, Santi Kusuma mendapat nama Islam, yaitu Raden Said. Oleh kakeknya, Raden Said disuruh belajar agama Islam pada Sunan Bonang di Lasem. Usai belajar agama Islam dari Sunan Bonang, Raden Said melakukan dakwah dengan caranya sendiri, berbeda dengan cara gurunya. Raden Said mengembangkan dengan memanfaatkan budaya, seni, dan nilai filosofi orang Jawa yang ada. Cara dakwah Sunan Kalijaga dianggap menentang cara dakwah gurunya. Itulah sebabnya diceritakan Sunan Kalijaga merampok Sunan Bonang dengan gelar Brandal Lokajaya. Yang dimaksud merampok di sini adalah merampok cara berdakwahnya, bukan merampok harta bendanya. Orang Jawa Abangan suka dengan cara berdakwahnya Sunan Kalijaga dan menganggap beliau merupakan walinya orang Jawa dan diberi gelar Kalijaga, yang artinya sunannya orang Jawa pada masa atau zaman Kali Yuga, artinya masa kegelapan dalam istilah Hindu Jawa. Jadi nama Kalijaga diambil dari istilah Kali Yuga dalam istilah Hindu Jawa. Jadi dalam Babat Lasem Sunan Kalijaga tidak diceritakan bertapa sampai lumutan dengan meninggalkan sholat dan kewajiban agama lainnya. Demikianlah sejarah Sunan Kalijaga menurut versi buku Babat Lasem. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.